Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Wike Rahayu dan teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Vincentius Jonathan Nehe. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan mengenai sistem operasi Linux. Baiklah, langsung saja kita membahas materi ini. Oke, let's go. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai apa itu Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Linus Benedict Torvalds dari Universitas Helsinki, Finlandia sebagai proyek hobi mulai tahun 1991. Ia menulis Linux, sebuah kernel untuk prosesor 80386, prosesor 32 bit pertama dalam kumpulan CPU Intel yang cocok untuk PC. Baru pada tanggal 14 Maret 1994 versi 1 mulai diluncurkan, dan hal ini menjadi tonggak sejarah Linux. Linux merupakan klon dari Unix yang telah diport ke beragam platform antara lain Intel 8086, Alpha EXP, MIPS, Spark, PowerPC, dan sebagainya. Sekitar 95% kode sumber kernel sama untuk semua platform perangkat keras. Sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam distribusi Linux. Banyak yang salah karena beranggapan bahwa Linux adalah sistem operasi seperti halnya Windows, karena sebenarnya Linux hanyalah kernel yang menjembatani perangkat lunak atau software dengan perangkat keras komputer. Sampai saat ini, sudah banyak distro Linux baru yang bermunculan dan memungkinkan akan terus terjadi karena sifatnya yang open source. Dari sekian banyak distro Linux yang muncul, ada yang mampu bertahan dan ada yang tidak. Berikut ini adalah macam-macam distro Linux, di antaranya adalah sebagai berikut. A. Debian. Debian adalah sistem operasi open source yang dikembangkan oleh programmer sukarela yang tertarik dalam dunia IT. Sistem operasi ini sering digunakan sebagai server karena Debian tergolong sistem operasi turunan Linux yang sangat stabil dalam menjalankan beberapa program secara bersamaan atau multitasking. B. Fedora. Fedora merupakan sistem operasi open source yang berbasis RPM dan GNOME. Fedora dibuat oleh Fedora Project dan mendapat dukungan dari perusahaan Red Hat. Fitur utama yang digunakan Fedora adalah Security Enhanced. Security Enhanced merupakan fitur yang menguasai akses perintah melalui modul keamanan Linux dan kernel. C. OpenSUSE adalah sistem operasi memiliki logo kadal berwarna hijau. Sistem operasi ini menggunakan kernel Linux. Kata SUSE diambil dari nama ilmuwan komputer dari Jerman yang bernama Kobret SUSE. D. Ubuntu merupakan sistem operasi berbasis Linux yang didistribusikan menjadi perangkat lunak sistem operasi bebas. Nama Ubuntu diambil dari bahasa Afrika yang artinya kemanusiaan kepada sesama. Sistem operasi ini memiliki dua versi, ada yang digunakan untuk personal maupun digunakan sebagai server. Proyek Ubuntu disponsori oleh perusahaan Canonical Ltd yang berdomisili di Afrika Selatan. E. CentOS atau Community Enterprise Operasi System. CentOS merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh komunitas menjelang akhir tahun 2003. Sistem operasi ini cocok digunakan pada perusahaan. CentOS dibuat dengan memanfaatkan source code atau kode sumber Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Karena CentOS menggunakan source code dari Red Hat, maka kualitas CentOS hampir sama dengan Red Hat. F. Linux Mint. Pertama kali diperkenalkan pada tanggal 26 Agustus 2006. Sistem operasi ini merupakan turunan dari Ubuntu. Perintah terminal Linux Mint sama dengan perintah Ubuntu. Sistem operasi ini menggunakan source code atau kode sumber Ubuntu.
Namun pada tahun 2010, Linux Mint mengeluarkan variannya yang menggunakan source code LMDE atau Linux Mint Debian Edition. Namun di tahun berikutnya, Mint merilis updatean menggunakan source code Ubuntu. Red Hat adalah sistem operasi gratis berbasis Linux yang pertama kali dirilis pada tanggal 3 November 1994. Sistem operasi ini dibuat oleh perusahaan Red Hat Inc. yang merupakan perusahaan terbesar dalam pembuatan software open source. Mandrake merupakan distro Linux yang dikembangkan oleh Mandriva, dulunya adalah Mandrake Soft. Distro ini bisa dikatakan sebagai adiknya Red Hat karena perilisan pertamanya didasarkan pada Red Hat Linux versi 5.1. Mandrake memiliki fitur Mandriva Control Center yang memudahkan penggunaan dalam konfigurasi. Slackware. Slackware merupakan distro Linux yang masih eksis sampai saat ini. Slackware mementingkan kemudahan desain dan stabilitas. Tidak aneh jika dijuluki sebagai sistem operasi awet. Distro ini bisa mendeteksi perangkat keras secara otomatis atau plug and play. Synros. Synros merupakan distro Linux yang memiliki tampilan hampir sama dengan Windows. Tentunya akan sangat mudah dioperasikan oleh pengguna migrasi dari Windows. Synros dibuat berdasarkan KDE dengan tampilan yang mudah dipahami, tidak menyulitkan pengguna pemula. Setiap distro Linux memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita bisa menyesuaikan sendiri distro mana yang cocok digunakan untuk keperluan yang dibutuhkan. Sekarang kita akan membahas keunggulan dan kelemahan Linux. Keunggulan Linux. 1. Anda tidak perlu membeli Linux OS dan mengeluarkan uang yang mahal untuk membeli CD Windows yang original. 2. Linux lebih aman karena Linux memiliki filosofi menjalankan proses pada tingkat terendah yang perlu diakses. 3. Linux dapat membaca dengan baik lebih dari 100 berbagai jenis file system. 4. Anda memiliki hak untuk mengubah apa saja yang berbeda di dalam Linux jika memiliki kemampuan dan skill asal masih mencantumkan variabel Linux-nya. 5. Anda tidak akan terjebak dengan legacy application di mana vendor maupun providernya telah ditutup dan tak akan memperbaruinya. 6. Anda dapat membuat distro Linux sesuai dengan yang Anda inginkan. 7. Perangkat lunak open source menawarkan versi yang lebih baik dari Microsoft Office, SharePoint Server, dan Microsoft. Kelemahan Linux. Linux juga mempunyai kelemahan antara lain sebagai berikut. 1. User banyak yang belum terbiasa menggunakan Linux karena mereka lebih terbiasa menggunakan Windows. 2. Dukungan hardware dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux. 3. Instalasi Linux tidak semudah instalasi Windows. 4. Program atau aplikasi di Linux belum seampuh aplikasi Windows. 5. Bagi administrator sistem perlu belajar dahulu karena belum terbiasa dengan Unix Lite. 6. Struktur direktori serta hak akses yang membingungkan bagi user yang terbiasa menggunakan Windows. Sekianlah video kami kali ini. Kami minta maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dalam menyampaikan pembahasan ini. Kami minta maaf. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.